Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, para orang tua, para guru, para sahabat, saudara saudari muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kembali Allah takdirkan kita bisa merangkai kebersamaan, kita bisa melangkahkan kaki, menggerakkan hati, datang ke masjid yang mulia ini untuk menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pagi ini kita masih menjadi umat beliau dan akan tetap menjadi umat beliau insyaallah sampai kematian datang menjemput kita. Bapak Ibu rahimakumullah, masih dalam suasana Idul Adha. Saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, kullu 'am wa antum bi khair. Semoga rangkaian ibadah yang telah kita laksanakan, yang sudah kita kerjakan, insyaallah akan menambah hasanah keilmuan Islam kita dan menambah kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat yang sama kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang tengah melaksanakan ibadah haji. Tahun ini menurut beberapa catatan yang kita baca, informasi yang kita terima dari Kementerian Agama, bahwa Indonesia mendapatkan porsi dan kuota yang cukup banyak, ya kurang lebih 221.000 sekian yang Allah tetapkan menjadi tamunya berkunjung melaksanakan ibadah haji. Allahumma ja'al hajjan mabrura wa sa'yan mas'ura wa tijaratan lan tabur. Kita doakan mereka orang-orang yang telah melaksanakan haji, semoga diberikan kesehatan, diberikan keselamatan baik berangkat dan pulangnya, dan yang paling penting adalah Allah jadikan hajinya haji yang mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, satu tema penting yang cukup baik kita akan coba telah terkait dengan persoalan adab dalam kehidupan. Semua kita sudah sepakat bahwa ilmu itu merupakan cahaya bagi hati. Ilmu itu adalah cahaya bagi kehidupan. Dan tidak ada satupun perkara dalam hidup lebih-lebih ibadah kepada Allah. Semuanya itu harus didasari dengan ilmu. Sebagaimana ungkapan seorang ulama besar, Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilm wa man arada fa alaihi bil ilm. Jadi barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan dunia, maka dasarnya adalah ilmu. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan akhirat, maka dasarnya adalah ilmu. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan keduanya, maka dasarnya adalah ilmu.
Mungkin dorongan inilah yang menyebabkan kita mau duduk di majelis ilmu seperti pagi-pagi seperti ini. Sejatinya kenikmatan tidur itu pun jauh lebih enak, menyenangkan, penuh dengan kenikmatan. Apalagi mimpi-mimpi indah yang kita rasakan, rasanya sangat ingin kita meneruskan tidur lelap kita dibandingkan kita datang ke masjid ini. Tapi subhanallah, alhamdulillah, kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menandakan bahwa perhatian Allah kepada kita sangat amat besar. Sudahlah kita duduk di majelis ilmu, berada di satu tempat yang dicintai Allah, dan kita pun berada di bulan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak keutamaan yang tengah kita rasakan hari ini. Keutamaan yang pertama, kita duduk di majelis ilmu, dan itu adalah majelis yang terbaik yang pernah disampaikan Rasulullah SAW. Beliau pernah berujar kepada para sahabat, maukah kalian aku beritahu tempat yang menjadikan surga di dunia ini, atau taman-taman surga yang berada di dunia ini? Sahabat penasaran bertanya, di manakah ya Rasulullah taman-taman surga yang berada di dunia ini? Nabi mengatakan, majalisul ilm. Taman-taman surga yang berada di dunia adalah salah satunya majelis-majelis ilmu yang kalian duduk di dalamnya. Jadi kita tengah berada di taman surga hari ini. Alhamdulillah. Makanya besok kalau ingin taklim, berkunjung ke satu tempat menuntut ilmu, ajak teman-teman sahabat agar mereka bisa hadir ke taman surga. Pasti mereka bertanya, di mana taman surga? Majalisul ilm. Yang kedua, kita berada di tempat yang paling dicintai Allah. Ahabul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi itu adalah masjid-masjidnya. Jadi kalau kita bertanya di mana tempat yang paling indah, yang paling utama, yang paling mulia, yang paling dicintai Allah, ya, Rasulullah mengatakan masjid-masjidnya, tempat di mana kita bersujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah tempat yang paling dicintai Allah. Kalau tempatnya dicintai Allah, sudah barang pasti orang yang berada di dalamnya juga ikut mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Nah, cuma banyak orang yang tidak berharap cintanya Allah. Mereka lebih berharap cintanya manusia. Yang ketiga, kemuliaan yang tengah kita rasakan adalah kita tengah berada di bulan mulia Zulhijjah. Rasulullah menyebutnya dengan ucapan al-ashhurul hurum, bulan yang dimuliakan. Ya, selain Zulhijjah sebelumnya ada Zulqa'dah, setelah Zulhijjah ada Muharram dan bulan Rajab. Dan kemuliaan bulan ini sudah ditetapkan oleh Allah jauh sebelum kita diciptakan. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Allah tetapkan bahwa dalam satu tahun itu perhitungan bulan ada 12, ada 12 bulan. Dan Allah sudah tetapkan kemuliaannya 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Dan ulama sepakat ketika kita beramal soleh, berbuat baik, apapun bentuknya, sekecil apapun kebaikannya, maka perbuatan baik kita akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya juga, ketika kita berada di bulan haram ini, kita melaksanakan berbagai keburukan, sekecil apapun keburukan itu, maka Allah lipat gandakan dosanya. Jadi begitulah kenikmatan yang Allah berikan. Ada kenikmatan dalam waktu, ada kenikmatan dalam tempat, ada kenikmatan dalam hari. Ya, jadi kita dianugerahkan begitu banyak sarana untuk memuliakan diri kita dengan waktu, dengan tempat, dengan hari.
paling mulia dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala waktu-waktu ketika kita sedang beribadah. Ada waktu-waktu tertentu di mana kita saat berdoa, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tempat, sebagaimana yang kita pahami bahwa di dunia ini ada tempat yang sangat dimuliakan Allah. Di mana itu? Yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. 3 tempat inilah yang sejatinya harus dikunjungi oleh kita umat Islam, karena tempat itu merupakan sejarah perjalanan para nabi. Dan karena tempat itulah Allah memuliakan para nabi. Salat di masjidku, kata Nabi, yaitu Madinah atau Nabawi, 1 kali salat pahala setara dengan 1000 kali salat di tempat lain. Salat di Masjidil Haram, subhanallah, jauh lebih banyak pahalanya 1 kali salat, pahalanya setara dengan 100.000 kali salat di tempat lain. Jadi ini kemuliaan tempat. Nah, kemudian kemuliaan hari. Ada 1 pekan, di antara 1 pekan ada 1 hari yang sangat dimuliakan Allah, yaitu Yaumul Jum'ah, hari Jumat yang dikenal dengan Sayyidul Ayyam. Sayyid itu tuan, penghulu. Ayyam itu hari, jadi penghulu hari itu adalah hari Jumat. Dan alhamdulillah kita sudah melewati yang kemarin. Mudah-mudahan Jumat kemarin dan Jumat yang akan datang keberkahannya selalu menyelimuti kebersamaan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebuah realitas yang nampak dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Kita sadar betul bahwa ilmu itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup, karena dia cahaya bagi kehidupan kita. Tetapi apa yang terjadi dalam kenyataan yang kita lihat, yang kita saksikan, banyak orang yang berilmu, mereka memiliki gelar sarjana, mereka memiliki gelar akademis yang cukup tinggi. Ya, gelar akademis itu bukan dengan ringan, berat, waktunya berat, ya, menuntut ilmunya berat. Tapi saya, berapa banyak orang yang punya ilmu tapi tidak beradab. Makanya ada 1 kaidah yang mengatakan orang yang beradab, ya, pasti dia berilmu. Tetapi orang yang berilmu belum tentu dia beradab. Nah, kita ingin agar setiap kali kita menuntut ilmu bukan hanya sekedar hasanah keilmuan yang kita bangun, pemahaman tentang kerangka-kerangka keislaman, literatur yang banyak itu penting. Tetapi yang jauh lebih penting adalah hasil daripada ilmu itu, yaitu akhlakul karimah. Jadi Islam memberikan sebuah ketentuan, bahkan Rasulullah SAW memberikan pengajaran kepada kita dalam konteks belajar. Ya, kita ini kan belajar terus-menerus tak pernah henti. Yang namanya belajar itu bukan hanya duduk di majelis taklim, tapi kita sedang berjalan, kita sedang tadabbur alam, kita sedang merenung. Itu kan proses pembelajaran. Sebelum ilmu kita pelajari, apa yang lebih penting di atas ilmu itu, yaitu adab. Yang lebih penting di atas adab itu apa? Iman. Ya, jadi iman itu sebelum adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amal. Ini adalah rangkaian yang tidak boleh terputus dan tak terpisahkan. Tidak mungkin orang beriman tanpa adab, dan tidak mungkin orang beradab tanpa iman. Iman dan adab ini adalah perkara yang menyatu. Dia menjadi sebuah bentuk ilmu. Ketika kita menuntut ilmu apapun ilmunya, sebab ilmu dalam Islam itu tidak ada dikotomi, tidak ada penduaan, perbedaan. Apakah ilmu umum, apakah ilmu agama? Semua ilmu dalam Islam sumbernya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar matematik, kita belajar bahasa Inggris, kita belajar komputer, kita belajar ilmu komunikasi, kita belajar ilmu sosial, ilmu budaya. Hakikatnya adalah ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh membedakan. Yang terpenting adalah asas manfaat dari ilmu itu untuk apa. Ya, kalau orang punya kemampuan bahasa Inggris
diterjemahkan ke bahasa Indonesia, orang banyak membaca dari hasil terjemahannya, dari hasil baca kemudian orang berilmu, dari berilmu kemudian mereka beriman, maka tetap saja memiliki pahala yang terus mengalir, karena sandaran ilmu orang yang membaca dari hasil terjemahan orang tersebut merupakan pemanfaatan ilmu yang luar biasa. Kita punya kemampuan matematik, bisa menghitung panjang dan pendek sebuah ukuran. Ya, seperti membuat bidang masjid ini itu berdasarkan ilmu. Dan ketika ilmu matematiknya itu dimanfaatkan untuk kepentingan agama, dia bangun masjid, maka subhanallah, jangan dikira ahli matematik itu tidak punya pahala. Jangan dikira yang ahli bahasa Inggris tidak punya kebaikan. Jangan dikira bahwa orang yang punya kemampuan berkomunikasi itu tidak bernilai. Dan tentu jauh lebih baik ketika ilmu itu didasari dengan kerangka agama. Karena tidak ada yang paling terbaik dalam kehidupan di dunia ini selain orang yang belajar tentang ilmu agama. Makanya Al-Quran memberikan satu gambaran. Ya fa'ilahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah memberikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu itu. Derajat orang berilmu dimanapun, kapanpun, saat apapun, insya Allah akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya belajar saja. Ya, beribadah saja. Kenapa? Sebab ketika kita fokus urusan akhirat, maka Allah akan mudahkan urusan dunia. Jadi itu adalah satu gambaran yang tidak terpisah. Kalau kita fokus ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, apa saja ibadah, dan kita tidak memikirkan dunia, biarlah dunia yang memikirkan kita, dan Allah yang menentukan dunia untuk kita. Ya, jadi kalau kita bekerja untuk akhirat, maka Allah akan mudahkan urusan dunia kita. Kalau kita fokus beribadah kepada Allah, maka Allah akan mudahkan sebagaimana Allah mudahkan perkara-perkara dunia kita. Tetapi persoalan yang tidak kalah pentingnya adalah kenapa ada di atas ilmu. Rasulullah SAW sebelum menyampaikan literatur keilmuan Islam tentang sholat, tentang puasa, tentang haji, tentang zakat, satu deklarasi Rasulullah pertama ketika dia diutus, bukan memerintahkan sholat, bukan memerintahkan zakat, bukan memerintahkan haji, bukan memerintahkan sedekah, tapi Nabi berujar, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, dan adab itu sendiri adalah akhlak. Ya, walaupun banyak pengertian yang berbeda dari ilmu-ilmu tentang adab. Ada orang menyebutnya adab itu adalah etika, adab itu adalah moral, macam-macam. Ya, apapun bentuknya, tetap sebuah nilai kebaikan yang tertanam dalam kepribadian seorang muslim, buah dari ilmu yang bermanfaat, itu adalah akhlakul karimah. Maka akhlak ini harus kita tanamkan, bukan hanya untuk diri, tapi untuk semua. Maka ibadah itu harus beradab. Sebab ibadah kepada Allah berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada manusia, berakhlak kepada sahabat, berakhlak kepada tetangga, berakhlak kepada orang lain. Jangan pernah merasa bahwa kita sendiri memiliki ilmu, tapi kemudian kita mengabaikan adab kepada orang lain. Dengan begitu mudahnya kadang-kadang lisan orang berilmu itu mencaci maki. Apalagi kata-kata dan ungkapan-ungkapan yang tidak sepantasnya. Ya, dulu ada satu kelompok, yaitu kelompok Khawarij. Mereka itu berilmu, tapi tidak beradab. Kenapa? Karena begitu mudahnya meletakkan kata kafir kepada orang yang tidak sesuai dengan pikirannya. Sekarang ada orang yang seperti itu. Kafir lu ada, ya, rasanya aneh gitu ya. Kalau merasa dirinya berilmu, apalagi ilmu agama, tapi begitu mudahnya menyakiti hati sesama muslim. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya menukil satu ungkapan
dari seorang ulama besar. Ya, ulama besar ini di Indonesia ini sangat digandrungi. Siapa dia? Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau mengatakan ada sisi-sisi kemuliaan beliau. Aku lebih menghargai orang-orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Kalau hanya berilmu, iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Iblis itu lebih tinggi ilmunya daripada kita. Ya. Tapi dia tidak beradab. Kenapa? Karena dia lupa bahwa dia itu hamba. Dia lupa bahwa dia itu adalah makhluk. Saya merasa jauh lebih senior diciptakan oleh Allah. Saya tidak mau mengikuti aturan main yang ditetapkan oleh Allah. Dia tahu bahwa yang menciptakan iblis, yang menciptakan dirinya, yang menciptakan makhluk semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu kita paham bahwa sebelum Allah menciptakan manusia sebagai khalifah, jin, iblis, mereka itu jauh lebih dahulu beribadah kepada Allah dibandingkan kita. Jadi itu lebih dahulu, Pak. Tapi ketika Allah menciptakan manusia, sifat kesombongannya muncul, sifat angkuh dan ujubnya itu muncul, ya kan? Sehingga ketika manusia diciptakan, dia bergeser dari ketaatan menuju kemaksiatan, dan dia terus berusaha untuk menggoda anak cucu Adam. Itu komitmen iblis. Jadi yang paling istiqomah melakukan kejahatan itu iblis, Pak. Paling istiqomah, ya, luar biasa. Dia berilmu, tahu setan itu, iblis itu, jin itu lebih paham daripada kita tentang Islam, lebih paham daripada kita tentang Al-Quran. Jadi kalau dia mau menafsirkan tentang Quran, dia lebih tahu, ya, lebih tahu daripada kita. Tetapi dia tidak beradab. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, aku lebih senang orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Kenapa? Sebab orang yang berilmu belum tentu dia punya adab, tapi orang yang beradab insya Allah dia pasti punya ilmu. Dan disinilah pentingnya kenapa iman itu menjadi dasar pertama untuk kemuliaan adab. Kenapa adab menjadi kondisi di atas ilmu dan di atas amal adalah ilmu. Jadi iman itu sebelum adab sebelum ilmu, dan ilmu sebelum amal. Nah, kita beramal itu harus didasari dengan ilmu. Ilmu kita harus membuahkan adab, dan adab dasarnya adalah iman. Maka pertama yang menjadi dasar berpijak bagi kehidupan amal soleh adalah keimanan itu. Nah, kita akan coba urutkan satu-satu. Ya. Pertanyaannya adalah kenapa manusia harus belajar iman terlebih dahulu daripada adab? Kenapa juga manusia harus beradab dulu baru kemudian belajar ilmu? Dan kenapa manusia berilmu dulu baru kemudian beramal? Semua kita sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, kenapa harus iman sebelum adab? Karena iman adalah fondasi dari seluruh unsur kehidupan manusia. Kita memahami tentang Allah, ma'rifatullah. Semua karakter hidup ini tidak akan pernah bisa menjadi mulia tanpa keimanan. Iman itu fondasi bagi seluruh unsur kehidupan. Iman itu menjadi landasan bagi setiap segala sisi kehidupan. Maka dengan iman segala perilaku kita akan terjaga. Kita dalam hidup ini ada ujian. Kalau tanpa iman, rasanya kita tidak akan pernah bisa melewati ujian itu. Ya, ada 4 bentuk ujian. Yang pertama bentuk perintah, ujian dalam bentuk perintah. Yang kedua dalam bentuk larangan. Yang ketiga dalam bentuk musibah. Yang keempat ujian kita sebagai muslim, ya, diuji oleh Allah dengan orang-orang di luar Islam. Dan memang hidup saat ini berat sekali ujiannya. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, beberapa ulama mengatakan ini hadis tidak sampai kepada Rasulullah, tapi ada yang menguatkan, ya, bahwa setiap waktu, setiap hari orang beriman, orang muslim
berhadapan dengan bahaya yang ada di sekitarnya. Jadi ini bahaya. Apa bahaya yang ada di sekitar kita yang menyebabkan keimanan kita ada rapuh? Yang pertama adalah al-mu'minu yahsudu. Orang mukmin yang mendengkinya. Jadi ternyata kebaikan kita itu tidak selalu disenangi orang lain. Ya, keimanan kita, keilmuan kita, kesolehan kita, itu tidak semua orang suka. Ada yang dengki dengan kita, dan itu orang yang sama keimanannya dengan kita. Al-mu'minu yahsudu, orang mukmin. Jadi tetangga kita yang mukmin belum tentu suka juga sama kita. Dia dengki dengan keberhasilan ilmu kita, keberhasilan pribadi kita, keberhasilan dunia kita. Dia dengki. Ya, sehingga kedengkian yang tertanam di dalam dirinya itu menutup semua kebaikan yang kita lakukan. Dalam pandangan orang pendengki, kebaikan-kebaikan kita tidak akan pernah ada di dalam diri. Ya, orang dengki itu selalu suzon. Ya. Kalau kita selalu ke masjid, tumben sholat. Orang sholat dibilang tumben, ya kan? Sedekah dibilang, pengen dilihat baiknya seperti tanda. Orang dengki. Yang kedua apa? Musuh kita, Pak. Ya, al-munafiqu yabghudu, orang-orang munafik yang membenci kita. Yang pertama orang yang beriman, saudara kita, seiman. Yang kedua juga masih saudara kita, seakidah. Orang munafik, KTP-nya Islam, pakaiannya Islam, tetapi katanya berbeda dengan hatinya. Kebenciannya bahkan terhadap Islam diperlihatkan begitu luar biasa. Ya, pakaiannya Islam, hati-hati. Nah, sekarang ini banyak sekali orang-orang munafik di sekitar kita, di sekitar masyarakat kita, di sekitar kekuasaan kita. Bahkan orang munafik juga duduk di sekitar istana presiden kita, ya. Berpakaian Islam. Tapi ketika orang Islam bergerak ingin mendakwahkan Islamnya, dia yang pertama kali membuat statement, ini orang Islam macam-macam. Jadi orang munafik ini lebih berat, Pak, daripada orang kafir sekali. Kenapa? Karena orang kafir kelihatan dia sudah ketahuan tidak Islam, bukan Muslim, wajar kalau memusuhi kita. Tapi ini orang munafik ada di sekitar kita, duduk berjamaah dengan kita. Hatinya jauh lebih berat ketimbang orang-orang kafir membenci terhadap gerakan-gerakan keislaman. Halo, ini harus apa serius? Serius. Jangan sampai saya ngomong terus sampai selesai dan orang dulu tidur ya. Ya. Tadi panitia sudah menginformasikan, tenang. Setelah tadi ada sesuatu. Ya. Tapi jangan sesuatu itulah yang menjadi tujuan Anda datang taklim hari ini. Nggak akan ngaji subuh di Baitur Rahim. Enak, selesai ada lontong, ada nasi uduk. Berarti Anda niatnya karena nasi uduk. Ya, baik. Kenapa iman? Karena dengan iman maka kita tahu akan rambu-rambu dalam kehidupan. Ada hak orang lain yang tidak boleh dilanggar. Ada kepentingan orang lain yang harus dijaga. Ya, ini iman. Jadi kita beruntung karena kita mendapatkan cahaya iman. Dan iman itu adalah dari cahaya hidayah. Tidak ada kenikmatan yang paling tinggi setelah kita beriman, ya kecuali kita istiqomah. Maka orang-orang beriman itu harus istiqomah. Istiqomah itu memiliki 3 muatan kokoh dalam akidah, konsisten dalam ibadah, ikhlas dalam bermuamalah. Ya, nah kita tidak membahas tentang iman secara utuh, tapi sudah paham bahwa iman inilah sesungguhnya cahaya hati bagi kehidupan manusia yang dengannya Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan kita. Kemudian setelah iman itu adalah adab. Kenapa adab yang menjadi penting kedua setelah iman? Kenapa juga harus adab yang harus kita dahulukan sebelum ilmu? Karena adab itu adalah ajaran dan perilaku sehari-hari
tentang bagaimana cara kita beretika, berperilaku, bersopan santun, dan yang paling penting adalah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Jadi kita harus beradab, kita harus berakhlak, ya. Orang mukmin yang sempurna itu adalah orang yang berakhlak. Jadi akhlak ini masya Allah. Makanya kalau kita punya anak, betapapun dia memiliki kekurangan dalam ilmu pengetahuan, tapi memiliki akhlak yang baik, para ulama sepakat itu jauh lebih baik daripada dia punya ilmu yang banyak, tapi dia tidak punya adab terhadap orang tuanya. Ya, sekarang ini kan kita menyekolahkan anak agar mereka punya ilmu. Ya, dulu di kalangan pesantren ada satu kitab yang sangat digandrungi oleh para santri. Namanya kitab Ta'lim wal Muta'allim. Kitab ini berbicara tentang etika murid terhadap guru, etika santri menuntut ilmu, dan begitu juga etika guru kepada murid. Dulu itu luar biasa. Santri-santri diajarkan di pesantren tentang perkara-perkara yang penting dan mendasar. Dan bahkan ada seorang ulama besar mengatakan, ya, aku belajar ilmu dengan Imam Malik itu lebih lama daripada aku belajar adab dengan Imam Malik, lebih lama daripada aku belajar ilmunya. Jadi ulama-ulama dulu itu sebelum mereka menuntut ilmu kepada seseorang, mereka pelajari adab gurunya itu. Kalau kita kan sekarang yang penting, wah ini cerdas nih orang, wah ini banyak hafalannya nih orang, wah ini banyak hadisnya nih orang, wah ini sunnah nih orang, ya kan? Betapapun itu penting, tapi adabnya harus dipelajari. Lihat bagaimana kesehariannya, lihat bagaimana cara beribadahnya, lihat bagaimana akhlak kepada tetangganya, lihat bagaimana akhlak kepada sesama ulama-ulama yang lain. Ini penting. Sebab itu menandakan bahwa kita ini serius menuntut ilmu, dan adab itu akan memudahkan kita mendapatkan ilmu. Adab yang baik akan memudahkan ilmu masuk ke dalam diri kita. Ya, jadi kalau tidak ada adab, ilmu susah untuk kita kaji, untuk kita masuk ke dalam diri kita. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa adab seseorang merupakan pertanda kebahagiaan dan keberuntungannya. Ya, adab seseorang menandakan kebahagiaan dan keberuntungannya. Sebaliknya, semakin sedikit adab seseorang merupakan tanda kesengsaraan dan kebinasaannya. Dalam berilmu, maka dua hal di atas iman dan adab menjadi fondasi yang penting dalam belajar. Nah, kita ini kan sedang belajar, ya Pak ya, belajar ilmu, walaupun kita kadang-kadang kurang sabar. Hidup itu kan belajar, Pak. Belajar ikhlas walaupun kurang ikhlas, ya. Belajar sabar walaupun berat, belajar menerima walaupun sakit hati, ya. Hidup adalah belajar. Orang beradab sudah pasti berilmu, tapi orang berilmu belum tentu beradab. Nah, inilah pentingnya kita memahami konteks ini. Kalau kita memahami kriteria tingkatan dalam belajar ilmu, ya, para ulama itu membagi 3 bentuk kriteria tingkatan orang belajar. Ya, nah kita termasuk kelompok yang mana? Yang pertama dikenal tingkatan muqallid. Ya, muqallid. Yang kedua dikenal dengan tingkatan muqtadi. Dan yang ketiga dikenal dengan tingkatan mustahid. Ini penting nih dipahami tingkatan-tingkatan ini agar kita tahu posisi kita ada di mana. Ya, walaupun saya langsung saja mengatakan bahwa kita ini masih muqallid, taklid terhadap ulama. Ya, muqallid itu apa? Orang yang ilmunya sedikit dan dia adalah yang mengikuti ulama tanpa tahu dalil atau dasar dari suatu hujjah. Sebagai orang yang muqallid, dia harus belajar, dan bila ada kerancuan hukum dia belum boleh berfatwa. Jadi kalau hanya sekedar muqallid, kita ini masih taklid sama si A, sama si B, sama C, itu jangan berani-berani kita berfatwa, ya kan? Ini menurut saya fatwa ini. Menurut saya berfatwa misalnya.
Saya ini masih mukallid, baru ikutin ulama, belajar. Ya, tidak boleh berfatwa tentang sebuah ketentuan hukum yang disepakati oleh semua umat Islam. Misalnya saya menulis hasil fatwa saya tentang Idul Fitri. Siapa saya? Kok bisa berfatwa? Ya, fatwa itu dilakukan oleh sebuah organisasi besar yang disepakati oleh para ulama-ulama yang ada di dalamnya. Baru boleh berfatwa. Kenapa MUI boleh berfatwa? Karena di dalam MUI itu ada tokoh ulama yang memiliki kapasitas keilmuan masing-masing. Ya, sehingga dia bisa berfatwa terhadap sebuah produk hukum. Apa produk hukum? Salah satunya adalah penentuan Idul Adha, penentuan sholat Idul Fitri, ya kan? Sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, kalau di Indonesia itu kan hasil ijtihad. Dan kita ada dua metodologi menentukan Idul Adha dan Idul Fitri. Kapan? 10 Zulhijjah itu. Kapan? 1 Syawal itu. Ya Pak ya. Kalau Idul Adha tanggal berapa Pak? 10 Zulhijjah. Udah sepakat ya. Cuma hari ini berbeda hasil ijtihad para ulama. Kemarin berbeda karena dia menggunakan metodologi Ru'yatul Hilal. Sementara teman-teman dari Muhammadiyah itu menggunakan hisab, perhitungan. Dan kalau menentukan metodologi perhitungan itu sebetulnya sudah bisa ditentukan. Jangankan tahun depan, 50 tahun yang akan datang itu sudah ditetapkan bahwa 10 Zulhijjah bertepatan dengan tanggal sekian. Ya, beda dengan Ru'yatul Hilal. Dan ini tidak perlu kita perdebatkan karena dari dulu juga udah begitu. Ya, kapan ini saya Ustaz tenang saja, ente mau kapan saja boleh. Sebab ini hasil ijtihad. Ulama-ulama yang memiliki kemampuan beristihad dan ketika istihadnya itu benar, maka dia mendapatkan 2 kebaikan. Kalau kemudian dia salah, maka dia mendapatkan 1 kebaikan. Karena hasil istihad itu sifatnya sangat relatif sekali. Jangan ada mengatakan bahwa saya ini Muhammadiyah lebih baik hasilnya daripada Ru'yatul Hilal. Yang Muhammadiyah nggak sampai NU, yang NU nggak ada sama Muhammadiyah. Padahal dasarnya ilmu juga ya. Nah, disinilah adab itu berlaku, menghargai perbedaan sesama muslim dalam penentuan hari besar Islam, terutama Idul Adha dan Idul Fitri. Betul Pak? Setuju tidak? Setuju ya. Mudah-mudahan Allah berkahi kita hari ini. Jadi mukallid itu adalah orang yang sedikit ilmu. Muttabi itu adalah orang yang berilmu. Tapi dia terus masih menuntut ilmu. Dia pengikut. Biasanya orang yang menjadi pengikut itu fokus kepada satu ulama. Yang ngikutin, wah ulama ini punya referensi, ulama ini punya kemampuan, diikutin terus. Ya, sebab dia tahu dalil-dalil yang membuat dia tertuju kepada satu ulama dan karena keyakinannya. Dan memang harus begitu. Ya, kalau untuk referensi hasanah keilmuan Islam boleh kita baca buku apa saja, tapi harus ada satu komitmen kita mengikuti satu ulama dalam berpikir. Ya, dalam bertindak. Dan harus ada ukuran-ukuran ilmu yang harus kita pahami dari mereka. Jadi jangan kita macam-macam, oh saya ini aja, besok pindah lagi ini saja. Jadi nggak istiqomah jadi. Nah yang terakhir kerangkanya adalah mustahil, orang yang mendalam ilmunya, dan jika ada hukum yang masih rancu maka diharuskan seorang mustahil ini mengeluarkan fatwanya. Jadi kita baru tingkatan muqallid, ya, orang yang taklid terhadap satu ulama dan kita tidak punya banyak dasar ilmu. Bagaimana seorang muqallid itu bersikap? Dia harus memahami apa yang diikutinya. Karena dia tidak memahami esensi yang sebenarnya, maka ngikutin. Makanya kemarin banyak yang jadi muqallid dalam konteks keputusan mengikuti apakah Idul Adha 28 atau 29. Nah kita ini muqallid, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita bicara tentang adat secara istilah, ya, dalam Islam.
Begitu banyak sebetulnya perkara-perkara yang harus kita artikan secara bahasa. Apa itu adab? Di dalam kitab Fathul Bari, ya, Fathul Bari ini sebuah kitab yang juga jadikan sebagai rujukan di kalangan para ulama, ya. Isinya itu banyak perkara-perkara fikih yang disampaikan. Beliau mengatakan Fathul Bari ini disusun oleh Imam Ibnu Hajar. Ya, Imam Ibnu Hajar menyebutkan wal adabu isti'mala ma yuhmalu qawlan wa fi'lan wa 'abbara ba'dhum 'anhu, ya, bi annahu al-'ahzu bi makarimil akhlaq. Yang dimaksud dengan adab kata Ibnu Hajar itu menerapkan segala yang dipuji oleh orang, menerapkan segala yang dipuji oleh orang, baik itu berupa perkataan, perbuatan, ya, maupun perkara-perkara yang terbaik dalam sikap dan tingkah laku kita itu ada. Sebagian ulama juga mendefinisikan bahwa adab itu adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Ya, khuluqul muslim, akhlak Islam. Sumbernya adalah Quran. Sumber kedua adalah al-hadis. Itu sumber akhlak Islam. Jadi kalau kita bicara adab, maka harus ada dari sumber itu. Bagaimana kita memahami bahwa konsep adab itu lebih penting daripada ilmu? Sebab nilai kepribadian yang mulia dari seorang muslim itu adalah adabnya. Ya, makanya hadis yang tadi saya cita di awal, hadis pendek dari Nabi dalam riwayat Imam At-Tirmizi, beliau mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ya, jadi kita harus belajar adab dan akhlak ke depan. Bahwa kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling hebat kekuasaannya, tapi yang paling baik akhlaknya. Supaya punya anak berakhlak baik, berilmu bagus. Punya tetangga berilmu banyak tapi berakhlak tidak, kurang bagus. Punya teman akhlaknya bagus, ilmunya banyak, nah temenin itu. Ya, jadi cari sahabat yang bukan hanya dia punya ilmu, tapi dia juga punya akhlak yang baik. Jangan hanya sekedar orang yang punya ilmu tapi tidak punya adab dalam kesehariannya. Itulah satu kaidah-kaidah penting, di mana Rasulullah SAW dalam hadis yang lain mengatakan, sesungguhnya perkara yang lebih berat ditimbangkan amal bagi seorang mukmin itu adalah akhlak yang baik. Dan Allah tidak menyukai orang yang berbicara keji dan kotor. Ya, jadi akhlak di sini dalam konteks kemanusiaan ada akhlak kepada Allah, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada sahabat, termasuk juga berakhlak kepada alam semesta. Ini penting. Kita berakhlak itu bagus dengan alam semesta. Jangan dikira kita tidak punya pahala kalau kita tidak membangun, ya kan? Memberikan kehidupan kepada pohon-pohon yang ada di depan rumah kita itu, masya Allah, itu akhlak kepada alam semesta. Dan dia akan memberikan kebaikan kepada kita. Ya Pak ya. Jadi kalau kita berbuat baik kepada siapapun, pasti kita mendapatkan kebaikan dari apapun. Kalau kita berkasih sayang kepada siapapun, kita akan mendapatkan kasih sayang dari apapun. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang yang ada di muka bumi ini, maka engkau akan mendapatkan kasih sayang dari yang di langit. Jadi bingkai kasih sayang ini adalah nilai bagi kebahagiaan kehidupan, karena kita mendapatkan buah dari kasih sayang yang kita berikan. Berkasih sayang kepada anak, berkasih sayang kepada sesama, berkasih sayang kepada binatang, berkasih sayang kepada manusia. Itu sangat dianjurkan, sebab nanti buahnya kembali kepada diri kita sendiri. Ya, kita berkasih sayang kepada pohonan, kita siram, kita perhatikan, maka dia akan memberikan buah dengan pandangan yang baik. Kan kita senang Pak, pandangan yang hijau-hijau ya. Tapi kalau saya senang memandang yang merah-merah Pak. Kalau ya, merah sama biru. Ya. Pohonan, ya, secara naluri manusia itu senang kepada alam. Makanya setinggi apapun teknologi yang kita bangun hari ini, tetap orang rindu kepada alam.
rindu kampung halaman, betul? Walaupun sekarang sudah tidak ada halaman lagi di kampung kita. Iya, betul ya? Ya. Terus rindu kampung halaman, ditanya emang halaman berapa yang dirindukan? Ya. Kampung halaman udah gak punya halaman lagi. Kenapa banyak orang yang senang ke tempat-tempat sejuk seperti Puncak? Sebab memang naluri fitrah itu seperti itu. Dan orang-orang Arab, karena mereka tinggal di tempat yang panas, mereka kalau berliburan itu, ya, itu ke tempat-tempat yang menarik di dunia. Mereka datang itu terutama di musim-musim haji, ya. Jadi perlu kita tahu bahwa kalau musim haji itu orang Arab pada keluar dari kotanya, dari negerinya, dari kampungnya. Kenapa? Karena tempat mereka banyak disewakan. Jadi mereka itu kalau musim haji, wah mendapat keuntungannya luar biasa. Makanya lihat kalau musim haji, bapak ke Puncak sana, itu orang Arab banyak di sana. Termasuk yang hidungnya mancung-mancung juga banyak. Ya, ya ini motivasi saja buat yang sudah tua, supaya hidupnya lebih bergairah. Halo, apa sudah tidak tertarik yang begitu? Nah, ya, baik. Jadi inilah satu perkara yang penting. Nanti kita akan bicara tentang adab menuntut ilmu, sebab kajiannya ini panjang. Kalau secara keseluruhan subbahasan ini masuk dalam materi, ya, khuluqul muslim. Bagaimana kita bicara tentang akhlak Islam? Kita sudah bicara dalam hasanah ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu saqafah, macam-macam, ya. Tapi ternyata yang paling dasar kadang-kadang kita lupa dan terabaikan. Bagaimana kita membangun peradaban ini bukan hanya dengan pengetahuan ansik, tapi juga dengan akhlakul karimah yang jauh lebih memberikan pengaruh, ya, daripada sekadar ilmu pengetahuan yang kita raih. Waktunya sudah habis. Jadi memang waktu inilah penting juga. Sebab kalau tidak dibatasi waktu, nah, nanti adabnya kurang bagus juga. Ya, saya ngikutin adab. Ya, adab ketentuan dari MC, pokoknya jam 6 lewat 5 menit selesai. Itu adab menuntut ilmu. Ya, jangan sampai saya nanti lebih waktu dibilang tidak beradab. Ya, Allah Akbar. Baik, ya. Mungkin ada beberapa menit ke depan jika kita ingin diskusikan, monggo. Jika pun tidak, ya, karena pikiran sudah ada di bawah. Nah, bagus juga itu. Monggo silakan. Tanya Pak Ustaz. Monggo Bunda silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik sekali dengan ceramah Pak Ustaz yang barusan, kalau kita berbuat baik kemana saja, ke siapa saja, binatang, tumbuhan, kita akan dapat balasannya, kebaikannya, begitu ya Pak Ustaz? Iya. Ya. Saya tuh mikir bagaimana ya kalau saya melihara kucing tuh, saya kasih makan, dia datang ke rumah. Giliran buang kotorannya sembarangan. Udah dikasih tempat dia buang kotoran, Ya. dia. Baik, sudah. Ya. Masalah kita, bagaimana itu Pak? Terima kasih. Ya. Karena dia tidak punya mereka kucingan, Bunda. Kalau kita biara manusia, dia bisa menjadi baik karena dia punya perilaku manusiaan. Nah, kucing tidak punya perilaku kucingan, ya. Binatang itu kenapa begitu, Ibu? Karena beda dengan manusia, ya. Perbedaan yang paling mendasar itu tidak punya akal, dia hanya punya insting. Allah bedakan antara kita dengan makhluk yang lain itu dengan akal, ya. Tapi binatang dia tidak punya akal, tapi dikasih insting oleh Allah untuk mengikuti apa yang dia anggap baik. Tapi kemudian dia lupa waktu orang yang berbuat baik kepadanya. Jadi ini kayaknya pertanyaannya enggak pas diajukan ke saya, ya. Coba tanya ke ahli kucing, ya kan? Tapi baik, tidak ada masalah. Ini adalah satu perkara yang juga harus kita diskusikan, ya. Bahwa berkasih sayang kepada binatang itu juga makhluk Allah, betul? Ya. Bahkan ada seorang pelacur yang masuk surga gara-gara dia memberikan minum seekor
kan? Wah, ini anjing gak punya rumah, ibu buatin kandang. Oh, ini anjing kelaparan, ibu kasih makan. Wah, ini anjing belum punya istri. Ibu cari istrinya, ya kan? Insya Allah ibu masuk surga. Kasih sayang kepada sesama, konteksnya secara universal sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah apa yang ada di bumi, maka engkau akan mendapatkan kasih sayang di langit. Bahwa perbuatan kita terhadap orang lain, terhadap binatang, terhadap makhluk Allah, tujuan kita baik, maka Allah akan perbaiki apa yang menjadi tujuan kita dan kita mendapatkan pahala kebaikan. Tapi karena ibu memelihara kucing, selain ibu dapat belajar mendapatkan pahala kebaikan, ibu juga harus belajar untuk membuat kesabaran. Ya, lu udah kasih makan, berak di kasur gue. Ya, terus kata kucing salah memelihara gue. Kan? Jadi itu kesalahan lagi, maka ibu harus bisa mengantisipasi. Kalau ada tempat khusus, buatlah secara khusus. Karena kucing itu memang dia tidak punya pikiran mau berak di mana. Saya juga sebetulnya mau bicara itu, karena di rumah saya juga banyak kucing. Setiap hari istri saya itu membeli makan ikan khusus untuk kucing, bahkan lebih banyak daripada membeli makan untuk saya. Ya kan? Setiap hari. Jadi kalau dia ke tempat sayuran, yang pertama apa yang dibeli? Makanan kucing. Ya. Lah kalau saya kan harus nunggu dimasak dulu. Kalau kucing kan harus dilempar. Betul. Jadi intinya adalah tentang bagaimana kita mengantisipasinya. Tentu berpikirlah yang positif. Kenapa? Karena dia tidak punya akal. Tapi insya Allah ibu lewat kucing kasih sayang kita akan senantiasa menjadi bagian dari kebaikan kita. Ya. Nah kalau besok dia berkencing di mana saja, buang air di mana saja, ibu tinggal buat saja khusus di belakang rumah ibu, buat kamar pakai AC. Nah, taruh kucing di sana. Ada yang kucingnya pakai AC Pak, ya kucing Anggora. Suatu saat saya ngisi di Pondok Gede Pak, acara pernikahan. Rumahnya luar biasa mewah. Setelah ceramah saya minta izin sama punya rumah kamu, maaf saya mau ke kamar kecil. Oh di belakang saya silakan. Saya ke belakang, ada rumah antik betul, ada AC-nya, luar biasa, jauh lebih bagus rumah dia daripada rumah saya. Ternyata itu rumah kucing. Ya, saya tanya sama istrinya, Bu itu dia apa di belakang? Itu rumah kucing, Pak, bapak hobi kucing. Oh gitu. Bahkan kata istrinya dia jauh lebih sayang sama kucing daripada sama saya. Ya. 1 bulan pengeluaran untuk makan, membersihkan, kemudian semua perkara-perkara yang untuk kucing itu Pak, itulah lebih dari 10 juta Pak. Ya, terus dalam hati jangan-jangan saya nanti ceramah dikasih 10 juta. Ya, kalau ternyata di bawah 10 juta berarti jauh lebih sayang kucing daripada saya. Ya. Jadi kasih sayang itu penting dan ibu harus mengantisipasi. Ilmu ibu yang punya tahu tentang urusan itu ya. Ada 2 perkara rumah ibu kucing berak di mana saja. Yang pertama syukur kepada Allah karena ibu menjadi tempat sarana untuk kucing berbuat sesuatu yang ibu tidak senangi. Tapi Allah senangi ibu karena kucing. Amin. Ya. Besok saya tanyain sama psikolog kucing. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mohon maaf ya jika kurang berkenan. Baik, karena waktunya juga sudah melebihi batas waktu. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan memberi manfaat walaupun sederhana. Dan saya mendoakan para orang tua khususnya teman dan sahabat, karena di sini ada sahabat saya waktu muda sebetulnya. Ada Bang Ali. Itu teman saya muda. Jadi kalau saya ngomong pasti dalam hatinya bilang, lu ngomong dulu baru begini kayaknya. Ya. Tapi insya Allah semakin banyak kita memahami ilmu, akan semakin punya kemampuan untuk bisa berbuat kebaikan kepada orang lain. Demikian ayah dan ibu terima kasih. Semoga berkah menjadi bukti kita pagi ini dan juga berkah selalu berada dalam keseharian kita ibadah